Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hanya dengan seizinnya lah, hanya dengan limpahan rahmatnya lah kita semua pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat, sehingga masih dapat melaksanakan aktivitas kita sebagaimana seharusnya. Sholawat dan salam tak lupa pula marilah kita senantiasa haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan para sahabat beliau. Anak-anakku sekalian yang kusayangi, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kompetensi dasar matriks. Kompetensi dasar matriks ya. Jadi kita masih di KD matriks ya. Adapun topik yang akan kita bahas yaitu bagaimana cara menyelesaikan SPLTV ya dengan konsep matriks. Ini adalah topik terakhir ya. Ini adalah topik terakhir pada KD matriks ini. Oleh karena itu kalian siap-siap menghadapi kuis ya, menghadapi kuis materi yang terkait. Nah, SPLTV apa sih SPLTV itu? Ada yang masih ingat apa kepanjangan dari SPLTV itu? Atau SPLTV ini singkatan dari apa? Iya, SPLTV ini adalah singkatan daripada sistem persamaan linear 3 variabel ya. 3 variabel. Kita sebenarnya sudah membahas kemarin ya, tetapi itu hanya untuk 2 variabel. Untuk 2 variabel. Sehingga di pertemuan kali ini yang kita akan bahas adalah yang 3 variabel. Sebenarnya konsep dasarnya sama saja ya, sama dengan SPLTV ya. Hanya sedikit yang membedakan pada cara determinan ya, bagaimana cara mencari determinan, karena nanti ini matriksnya adalah yang kita gunakan adalah matriks 3 kali 3 ya. Jadi konsep yang kita gunakan nanti ini banyak menggunakan matriks apa? Matriks 3 kali 3. Dimana kita ketahui bersama bahwa menentukan determinan ataupun inverse pada matriks 3 kali 3 itu jauh berbeda dengan menentukan inverse sama determinan dan inverse pada matriks 2 kali 2. Tentu untuk yang 3 kali 3 ini kalau kita bandingkan dengan yang 2 kali 2 sedikit lebih rumit yang kalau 3 kali 3. Tidak susah sebenarnya ya, hanya butuh ketelitian ya, butuh ketelitian. Oke, kita langsung ke cara pertama ya. Sama dengan yang sebelumnya ada 2 cara, yaitu inverse sama determinan. Kita ke cara inverse dulu ya. Bagaimana cara menyelesaikan SPLTV ya dengan inverse menggunakan sifat. Jadi sama dengan yang SPLTV kemarin. Nah, sifat yang kita gunakan yaitu mengadopsi dalam menyelesaikan persamaan matriks yang berbentuk AX sama dengan B ya. AX sama dengan B. Ada yang masih ingat? Iya, untuk menyelesaikan persamaan matriks AX sama dengan B, maka yang kita gunakan adalah X sama dengan A inverse kali dengan matriks B. Oke, kita langsung saja masuk pada contoh ya. Tidak panjang lebar. Nah, ini ada contoh yang saya sudah sediakan. Tentukan penyelesaian dari SPLTV ya, sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, di sini ada 3 variabel yaitu X, Y, dan Z. Ingat tidak terbatas ini ya, X, Y, Z ya. Kadang A, B, C dan seterusnya. Oke. Nah, kita jawab bersama ya. Langkah pertama sama dengan yang di SPLTV, kita ubah dulu bentuk persamaan ini ke dalam bentuk persamaan matriks. Oke, jadi SPLTV ini kita ubah dulu ke dalam bentuk persamaan matriks ya. Tentunya ini kalian sudah tahu dari mana 3, 2 itu adalah koefisien-koefisien ini ya.
3, ini 3, positif 2, ini positif 2, ini negatif 1 sebenarnya kan, ini negatif 1, begitu seterusnya. Nah, ini nanti kalau kita kalikan berdasarkan sifat perkalian matriks, maka hasilnya nanti akan seperti ini, nak. Ya, jadi nanti 3 kali X, 3X tambah dengan 2 kali Y, berarti nanti 3X tambah 2Y, gitu kan? Nah, kemudian yang terakhir negatif 1 kali Z, berarti nanti 3X tambah 2Y minus Z atau kurang 1Z, sama kan? Oke, itu. Begitu seterusnya. Nah, sehingga bentuk matriks atau persamaan matriks yang diperoleh, ya, kita tulis kembali. Itu ekuivalen dengan persamaan ini, nak, ya. AX sama dengan matriks A kali matriks X sama dengan matriks B, ya. Kita tahu bersama solusinya itu adalah ini, ya. Matriks X sama dengan A inverse kali dengan matriks B. Nah, dari sini kita sesuaikan, berarti matriks A-nya adalah, ya, ini adalah matriks A-nya, nak, ya. Ini adalah matriks A-nya, kemudian ini adalah matriks X-nya, X besar, ya. Ini adalah matriks X-nya, kemudian ini adalah matriks B-nya. Ya, ini adalah matriks B-nya. Oke. Dalam menyelesaikan persamaan matriksnya, kalau bentuknya seperti ini kan kita butuh A inverse. Inverse. Makanya ini disebut cara inverse. Kenapa? Karena di sini kita menggunakan konsep inverse. Yang kita butuh adalah A inverse dari inverse dari matriks A atau A inverse-nya yang kita mau cari dulu. Nah, kita lihat ini adalah matriks A-nya itu adalah matriks persegi dengan ordo 3 kali 3, ya. 3 kali 3. Nah, kita cari dulu inverse-nya ini. Nah, bagaimana caranya? Ya, tentu kita gunakan konsep bagaimana cara menentukan inverse dari suatu matriks yang ordonya 3 kali 3. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas, ya. Jadi langkah pertama apa dulu? Ya, langkah pertama kita kita cari dulu minor-minornya, kan begitu, nah, ya, entry-entry dari minornya, ya, sehingga bentuk matriksnya ini kita ubah ke bentuk determinan dulu, ya. Kita ubah ke dalam bentuk simbol determinan dulu. Nah, kita cari pertama, kita kita fokus dulu pada baris pertama M11. Masih ingat caranya? Berarti kita menutup baris pertama kolom pertama, begitu kan, ya. Baru kita carikan ini, kalikan kali silang A kali D, berarti 1 kali negatif 2 dikurang dengan negatif 1 kali 3, begitu, ya. Nah, berarti nanti hasilnya adalah negatif 2 kurang negatif 3, ya. Negatif 2 ini dari mana, ya? Dari negatif 2 kali 1, itu dapat negatif 2. Kurang dari mana? Kurang itu rumusnya. Negatif 3 dari mana? Negatif 3 dari negatif 1 kali 3, itu dapat negatif 3. Baru diselesaikan ini negatif-negatif jadi positif, ya. Jadi negatif 2 tambah 3 itu jadinya positif 1. Positif 1. Oke, M11 selesai. Sepertinya ini tidak usah terlalu panjang lebar, ya, saya jelaskan di sini, sebab di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas khusus mencari inverse dari suatu matriks yang ordonya 3 kali 3. Jadi ini saja, ya, hanya sekedar ini mengingatkan begitu. Nah, M12 berarti baris pertama kolom kedua, berarti yang tersisa adalah negatif 2 kali negatif 2 A kali D, gitu kan, ya. Ini kan nanti yang beri ini, ya, tanda seperti ini itu dianggap tidak ada, ya, dianggap tidak ada. Jadi nanti negatif 2 kali negatif 2 itu jadinya positif 4, kurangi dengan 4 kali 3 12, berarti 4 kurang 12, begitu, ya. 4 kurang 12 didapatlah negatif 8. M13 berarti baris pertama kolom ketiga. Nah, caranya sama, ya, diperolehin dari mana? Nah, ini kan negatif 2 kali negatif 1, ya, positif 2, ya. Kurangi dengan 4 kali 1, dapat negatif 2. Oke, selesai untuk M11, M12, dan M13. Kita pindah ke baris berikut, baris kedua. Berarti diawali dengan M2 nanti, ya.
M21 dulu. M21 berarti baris kedua kolom pertama yang ini berarti. Maka yang tersisa tinggal yang ini. Oke, 2 kali negatif 2 ya, negatif 4 kurang negatif 1 kali negatif 1. Jadi kan nanti negatif 1 kali negatif 1 jadi positif 1 ya. Jadi kurang dengan 1, dapatlah negatif 5 ya. Ya. M22 sama ya. M22 berarti baris pertama baris kedua dan kolom kedua. Berarti ini 3 kali negatif 2 ya. 3 kali negatif 2 itu kan negatif 6. Kurang dengan, nah jangan lupa kurang dengan 4 kali negatif 1. Maka di sini kurang dengan negatif 4. Nah ini kurang dengan negatif nanti jadi positif ya. Positif berarti nanti negatif 2 plus 4. Itu dapatlah negatif 6 plus 4 itu dapatlah negatif 2. Oke. M23. Iya, M23 berarti baris kedua kolom ketiga. Berarti yang ini nah. 3 kali negatif 1 itu berapa? 3 kali negatif 1 itu negatif 3. Kurang 4 kali 2 8, berarti negatif 3 kurang 8 ya. Negatif 3 kurang 8. Dapatlah negatif 11. Oke. Nah, selesai untuk baris kedua. Baris terakhir ketiga ya. Kita tolong kolom dulu untuk kolom pertama ya. Kita dulu untuk kolom pertama. Oke, kita dapati 2 kali 3 6. Ini 2 kali 3 6, baru kurang 1 kali negatif 1 ya. Kurang 1 kali negatif 1. Negatif 2 2 kali negatif 2 itu dapat 2 kali 3 itu dapat 6 ya. Dapat 6 baru dikurangi dengan 1 kali negatif 1, kurangi dengan negatif 1. Nah, ini lagi-lagi kurang dengan negatif jadi tambah ya. Jadinya 6 tambah 1 itu dapat 7. Oke. M31. 32 M32 ya. Berarti baris ketiga kolom kedua. Oke, tersisa itu 3 kali 3 9 kurang 2 ya, dapatlah 7. Terakhir entry terakhir M33. Baris ketiga kolom ketiga. Nah, 3 kali 1 3 ya. Kurang negatif 2 kali 2 berarti kurang negatif 4 begitu. Jadi nanti ini 3 kurang negatif 4 ya. Nanti di sini negatif-negatif jadi positif. Jadinya nanti 3 tambah 4 dapatlah 7. Seperti itu. Gimana, mudah bukan? Insya Allah mudah. Itulah entry-entry untuk matriks minornya. Sekarang kita buat matriks minornya ya. Nah, ingat polanya itu adalah plus min plus, min plus min, plus min plus ya. Ingat itu polanya. Nah, kalau dapat negatif berarti tandanya berubah. Ingat ya, kalau dia negatif tandanya berubah. Adapun kalau positif tetap. Nah, untuk M11-nya dulu ya. Kita M11 kan di sini mau diletakkan. Berarti positif ya. Berarti tandanya tidak berubah. Kalau 1 ya 1 di sini. Nah, kemudian M12. M12 di mana? M12 itu di ini negatif 8 ya. Negatif 8 di mana kalau untuk M12 itu kan dinegatifkan. Artinya dia berada di tempat negatif. Berarti kita balik ya. Kalau dia negatif di sini menjadi positif begitu. Ingat, berbalik tandanya kalau kalau menempati tanda yang negatif. Oke. Nah, untuk M13 itu negatif 2 ya. Ini memang positif maka tandanya tidak berubah. Nah, selanjutnya untuk M21. M21 itu kan negatif. Ini untuk baris kedua kan ini negatif, positif, negatif. Berarti negatif dulu. Nah, negatif 5 kalau dinegatifkan lagi menjadi positif begitu kan. Nah, kemudian ini negatif 2 tidak berubah ya karena positif. Nah, ini yang berubah negatif 11 berubah menjadi positif 11 sebab dia menempati titik yang negatif, daerah negatif. Oke, terakhir yang ini. M31
7 berarti ya, ini positif maka tidak berubah tandanya. Adapun yang ini ya, yang ini M32-nya negatif, maka tandanya di sini dinegatifkan. Dan terakhir adalah M33. M33 itu positif juga ya, maka di sini kita letakkan positif 7. Tidak berubah tandanya. Oke. Itulah matriks minornya. Kemudian kita apakan? Kita transpose ya. Kita transpose. Transpose itu menukar baris menjadi kolom. Perhatikan ini baris pertama menjadi kolom pertama. Baris kedua menjadi kolom kedua. Kemudian baris ketiga itu menjadi kolom ketiga. Begitu. Oke. Baru kita sudah menentukan M transpose-nya, itulah adjoin dari A-nya. Jadi adjoin dari matriks A-nya itu yang ini tadi nak ya, yang matriks minor di transpose itu. Itulah adjoin dari A-nya. Oke. Kita lanjut mencari determinannya, sebab di cara inverse ini pun determinan kita butuhkan. Nah, determinannya di sini untuk matriks 3x3, ordo 3x3 ada dua pilihan ya. Kemarin saya sudah ajar, bisa cara Sarus, bisa juga cara kofaktor ya. Tapi di sini saya ajarkan kalian cara kofaktor. Oke. Determinan A ya, di sini saya gunakan apa namanya? Cara kofaktor. Saya gunakan baris pertama ya, baris pertama. Baris pertama itu positif, negatif, positif begitu kan ya? Nah, saya langsung tentukan ininya, ini positif 3, maka di sini 3 ya. Minus, karena positif minus ya, berarti sini minus 2, yang ini kalian perhatikan angka di depan. Kemudian tambah negatif 1, mana negatif 1 yang ini ya, jadi ini 3 dari sini, ini 2 dari sini, ini negatif 1 itu dari sini, seperti itu. Oke. Nah, tinggal yang ininya barangkali ya, satunya ini dari mana. Kalian masih ingat kan kalau di sini kan nanti kalau kita misalnya M11 ya, letakkan M11, maka harus kita tutup yang ini ya, baris pertama dan kolom pertama ya. Setelah ditutup baru dicari determinannya ini nak, determinan matriks 2x2. Saya ulangi lagi, di sini kan kita abaikan tadi yang ini kita abaikan. Jadi yang kita anggap itu yang ini saja nak, matriks 2x2. Kita cari determinannya ini menggunakan rumus itu kemarin ya, AD kurang BC ya, berarti 1 kali negatif 2 ya, 1 kali negatif 2 itu negatif 2 kurang negatif 1 kali 3 ya, kurang negatif 1 kali 3, negatif 1 kali 3 negatif 3 ya, berarti negatif 2 karena 3 nya nanti jadi positif ya, negatif 2 tambah 3 begitu. Nah, sehingga seperti ini dan seterusnya ya. Jadi di sini tidak usah sepanjang lebar jelaskan. Nanti kita dapat itu determinan dari A-nya itu berapa nak? 21. Oke, kita lanjut mencari inverse. Nah, kita tahu bersama inverse dari matriks 3x3 itu rumusnya apa nak? Itulah determinan dari matriks A dikalikan dengan adjoin matriks A ya. Kalikan dengan adjoin matriks A. Jadinya seperti ini nanti. Tinggal dikali masuk ya. Ini 1/21-nya tinggal dikali masuk semua dengan entry-entry yang ada di dalam matriks A itu. Matriks adjoin A itu ya. Nah, sehingga nanti kalau kita kalikan masuk semua nak, kita dapat bentuk seperti ini. Inilah A inverse dari matriks A ya, atau inverse dari matriks A yang ini ya. Jadi 1/21-nya semua dikali masuk ya, semua dikali masuk. Nah, ini sebenarnya 7/21, negatif 7/21 itu bisa disederhanakan ya. Tapi di sini saya tidak sederhanakan sebab nanti kita gunakan atau kita ujung-ujungnya kita samakan juga penyebutnya. Nanti kan ada penjumlahan pecahan nanti nih ya. Nanti di selanjutnya. Oke. Kita dapatkan A inverse-nya adalah yang ini nak ya. Ini adalah matriks A inverse. Nah, selanjutnya kita mencari matriks X, Y ya. Matriks X-nya yang memuat variabel X, Y dan Z. Nah, seperti ini ya. Masih ingat tadi rumusnya ya?
X sama dengan A inverse kali B. Ini adalah A inverse, apa namanya? Ini adalah A inverse. Ini adalah A inverse. A inverse ini yang kita dapat di sebelumnya tadi. Nah, bagaimana caranya? Kita kalikan ya. Kita kalikan baru di jumlah semua ya. Ingat perkalian matriks baris kali kolom. Jadi baris yang ini dulu nak ya, kita kalikan dengan yang kolom ini. Hanya ada satu kolom, berarti satu kali saja kita mengalihkan barisannya ya. Nanti kan seperti ini ya. 3 kali 1/21 nanti jadinya 3/21 kan begitu ya. Kemudian 5 kali 5 kali 5 25, jadi nanti 25/21. Kemudian terakhir 7 kali negatif 1 itu dapat negatif 7. Sehingga nanti kita dapat seperti ini. Semuanya ya langsung. Lihat di sini ya. Ini hasilnya semua tadi. Adapun yang di sini itu dari ini baris yang kedua. Diulang ya, 8 kali 3 24 gitu kan. Negatif 2 kali 5 berarti negatif 10 begitu kan. Baru 7 kali negatif 1, maka di sini negatif 7. Begitu seterusnya. Oke, ini kebetulan penyebutnya sudah sama ya, maka kita tinggal menjumlahkan. Berarti 3 tambah 25 negatif 7 itu dapat berapa? Ya dapat 21/21. Jadi nanti ini kan sama-sama penyebutnya. Nah, di sini yang saya maksud tadi jangan kalian sederhanakan. Sebab kalau kalian sederhanakan tetap kalian ubah lagi ke ini tadi ya, ke penyebut 21, repot kan? Kalau di sini tidak, kita langsung karena memang penyebutnya sudah sama. Oke, jadi ini 21 tentunya ya. 3 tambah 25 itu 28 kurangi 7 21. 21 dapat 1 tentunya ya. Iya, nanti prosesnya sama juga, tinggal di jumlah ini 24 kurang 10 itu 14. 14-nya tambah 7 itu 21-nya bagi 21 dapat 1 begitu. Nah, yang terakhir negatif 6 tambah 55 itu 49 ya. 49 kurang 7 42 bahagi 21 karena penyebutnya sama. Bahagi 21 itu dapat 2. 42 bagi 21 dapat berapa nak? Dapat 2. Sehingga kita perolehlah penyelesaiannya adalah 1, 1 dan 2. 1, 1 dan 2. X-nya 1, Y-nya 1 dan Z-nya 2. Oke, gimana? Insya Allah mudah ya untuk dipahami. Oke. Kita pindah langsung ke cara determinan. Di sini saya langsung bahaskan ininya ya, bahaskan contohnya. Contohnya ini saya ambil dari soal sebelumnya ya, pada inverse yang di atas tadi. Tentukan penyelesaian dari SPLTV ya. SPLTV dengan sistem pertidaksamaan yang ini ya. Ini ada 3 variabel X, Y, dan Z. X, Y, dan Z. Nah, ingat kalau di cara determinan kita tentukan dulu matriks D-nya. Matriks D itu ini ya. Ini kan di apa lagi namanya, kita ambil koefisiennya nanti seperti ini jadinya. Nah, baru setelah itu kita tentukan determinan dari matriks D itu ya. Nah, di sini terserah kalian sih nak mau cara apa, kofaktor boleh, pakai apa lagi satu, pakai sarus boleh ya, pakai sarus juga boleh. Kalau di sini saya gunakan kofaktor ya, kofaktor dapat 21 ya, dapat 21 sehingga determinan dari matriks D-nya itu sama dengan 21 seperti itu. Nah, DX, ingat menentukan DX kemarin berarti kolom yang ini kan variabelnya X, Y, Z ya. Jadi ini adalah X-nya, kita urutkan sesuai urutannya. Ini X, ini Y, ini Z. Kalau DX yang kita mau cari tentunya matriks D tadi ya. Kita hilangkan di kolom pertamanya ya. Kita hilangkan di kolom pertama ini dengan mengganti matriks C-nya tadi. Matriks B-nya tadi kan 3, 5, min 1 ya. 3, 5, min 1. Jadi 3, 5, min 1 ini adalah tempat untuk 3,
3, 5, negatif 1 ini adalah tempat untuk matriks C-nya ya. Ini adalah entry matriks B-nya, bukan matriks C, sorry. Entry pada matriks B-nya. Nah, berarti kalau X yang kita mau cari ini kan DX ya, DX berarti ini kita ganti dengan ini ya, 3, 5, negatif 1 begitu. Kita ganti dengan apa? Ya, tentunya diganti dengan entry dari matriks B. Ya. Sebenarnya sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Hanya saja itu khusus pada persamaan linear dua variabel. Oke. Setelah itu kita cari determinannya ya. Di sini pun kalian terserah mau pakai cara kofaktor atau cara ini, cara apa lagi namanya, cara Sarus. Kalau di sini saya gunakan cara kofaktor. Didapat dx-nya itu apa lagi namanya, determinan dari matriks dx itu adalah 21. Oke, itu untuk matriks dx-nya. Nah, sekarang kita matriks dy. Matriks dy berarti ini ingat x, y, z. Nah, koefisien dari y-nya ini kita gantikan dengan apa tadi nak? Dengan entry pada matriks B-nya. Kita ganti. Ini tadi kan entry pada matriks B 3, 5, min 1. Nah, begitu. Setelah itu dicari determinan dari dy-nya, matriks dy-nya ya. Nah, ini prosesnya sama. Itu didapat juga 21 ya, 21. Oke, nanti kalian cakar sendiri. Kalau misalnya ragu dengan atau bingung dan cara kofaktor, silakan gunakan cara Sarus. Oke. Didapatlah determinan dari matriks DY adalah 21. Oke. Satu lagi ya. DZ lagi, DZ berarti Z-nya yang kita ganti. Kita lihat di sini 35 negatif 1 itu sudah diganti ya. Ini sudah diganti. Digantikan dengan digantikan oleh entry dari matriks B-nya, yaitu tadi 35 negatif 1. Oke, kita cari determinannya. Determinan dari matriks DZ ini adalah, kalau kita selesaikan ini, dapatlah nilai 42. Dapat nilai 42. Itu untuk determinan daripada matriks DZ. Oke, setelah determinan dari matriks D, determinan dari matriks DX, determinan dari matriks Y, determinan dari matriks Z, itu sudah diketahui, maka kita tinggal mencari X, Y, dan Z-nya. Oke, untuk X sendiri itu adalah kan mutlak ya, determinan ya, determinan dx dibagi dengan determinan d. Determinan dx-nya kan tadi 21 ya, 21 per 21 dapat 1. Oke. Kemudian y-nya berarti determinan dari matriks dy per determinan dari matriks d. Sama 21 per 21. Itu juga dapat 1. Oke. Terakhir adalah z ya, z. Berarti dz per D ya, dz per D. Dimana dz ini determinan ya, determinan dz per determinan D. Determinan dari matriks dz itu adalah 42, maka di sini 42 dibagi dengan determinan dari matriks D itu adalah 21. 42 per 21 dapatlah 2. Oke, dapatlah 2. Sehingga kita dapatkanlah nilai yang ditanyakan, yaitu X-nya 1, Y-nya 1, dan C-nya X-nya 1, Y-nya 1, dan Z-nya 2. X-nya 1, Y-nya 1, dan Z-nya 2. Oke. Bagaimana anak-anak? Insya Allah mudah untuk dipahami, bukan? Iya, tentunya sangat mudah. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk videonya. Kita lanjutkan pada sesi tanya jawab.